Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia Juwana, Minggu 3 Mei 2020. Selamat datang. Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat datang merayakan Minggu Paskah 4. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian Minggu Paskah 4 hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat. Persembahan hari ini, persembahan yang dilaksanakan pada hari ini menggunakan 2 kotak persembahan masing-masing untuk dana pelayanan gereja dan pelayanan kasih. Khotbah kita pada hari ini, kepedulian gereja terhadap sesama, yang akan dilayankan oleh Pendeta Slamet Riyadi siswa Antara dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kebaktian Minggu Paskah 4 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kita bersyukur pada saat ini bersama-sama dapat menghayati akan Minggu Paskah keempat. Tema yang kita ambil adalah kepedulian gereja terhadap sesama. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Slamet Riyadi siswa Antara dari GKI Kebayoran Baru. Biarlah kita dapat semangat, peduli atas kehidupan yang kita alami pada saat ini. Maka dari itu firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 27 menyaksikan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita yakin dan percaya kita mempunyai Allah yang hidup. Kita yakin bahwa Ia adalah gembala yang baik, gembala yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Gembala yang senantiasa membimbing kita pada kehidupan yang dipenuhi dengan ketenangan. Maka dari itu adalah baik kita yang sudah diberi, kita juga belajar peduli untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan bersama sesama umat manusia. Gembala baik bersulinan mendu, PKJ Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3 kita nyanyikan bersama. Membimbing aku pada
selanjutnya kita akan bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Sungguh Engkaulah Allah yang hidup, Sang Gembala yang baik, yang senantiasa membimbing kami ke air yang tenang, yang senantiasa menyertai hidup dan kehidupan kami. Namun demikian Tuhan, dalam keterbatasan diri kami, kadangkala kami tidak turut seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami larut dalam ketakutan, kami dikuasai oleh rasa khawatir, sehingga kami hanya mendengarkan isi hati kami yang diselimuti oleh kegelapan hidup. Tuhan, ampunilah kami yang hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu, akan tetapi hanya seturut dengan keinginan diri kami sendiri. Pada kesempatan ini juga kami akan berdoa mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita berdoa secara pribadi di hadapan Dia. Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang hidup dalam keterbatasan, yang kadangkala memberontak terhadap Engkau, kurang peka akan kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tidak peduli akan kehidupan, akan pergumulan, akan masalah yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah kami, biarlah kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu, demi kemurahan-Mu, dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat yang hidup kami memohon. Amin.
Aku dosa di hadapan Ia dengan tulus, dengan ikhlas, maka ada berita anugerah bagi kita dari Yesaya 43 ayat 25 yang menyaksikan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita bersama-sama meresponi akan salam damai dengan menyatakan bahwa hidup kita bukan karena upah, bukan karena kebajikan, tapi karena kemurahan Allah bagi kita sekalian. Marilah kita bersyukur akan kebaikan, akan kemurahan Tuhan, kita puji dan muliakan namanya. Lengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan persembahan
mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama menyatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah sumber firman untuk kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami, menyertai, menolong, memampukan kami mengerti akan rahmat dan cinta-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Pakailah hamba-Mu dan kami semua dalam naungan anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. 3. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari apa yang dituliskan dalam Alkitab berdasarkan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47. Bagian ini mengisahkan kepada kita tentang kehidupan jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan gereja perdana. Bagaimana mereka hidup di tengah-tengah persekutuan yang saling menopang, peduli, yang didasarkan pada persekutuan dengan Yesus Kristus yang telah mereka pilih sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan, terlebih mereka yang bersedia melaksanakan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan, dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak dan saudara-saudara terkasih, tanpa disadari kita berada di tengah situasi dan keadaan yang tidak mudah. Pandemi COVID-19 menjadi pergumulan bagi kita semua di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Beberapa kawasan kota sudah menyatakan status yang berbeda dengan keadaan sebelumnya.
pembatasan sosial berskala besar, seperti yang sudah berlaku di DKI Jakarta, kawasan Jawa Barat, Banten, yang meliputi area di sekitar wilayah DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, serta beberapa tempat di tempat-tempat yang lain, dan dimungkinkan akan menyusul di beberapa daerah. Pergumulan dan persoalan bukan hanya terhenti pada tidak boleh pergi kemana-mana. Bahkan di tengah-tengah situasi sekarang ini juga orang bergumul apakah bisa pulang kampung, bisa mudik, berjumpa dengan orang-orang yang dikasihi. Namun ada pergumulan yang sangat dalam di tengah-tengah situasi dan keadaan ini. Berubahnya keadaan ekonomi. Roda perekonomian berhenti. Bukan hanya bagi kalangan orang-orang sederhana, namun juga para pengusaha yang harus menghentikan usaha pekerjaan sementara mereka dituntut untuk terus membayar karyawan. Ditambah lagi THR yang semestinya diberikan untuk para karyawan mereka. Dari mana mereka akan memperoleh uang yang jumlahnya tentu tidak sedikit. Sementara di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini, pembagian sembako sudah disalurkan, dan itu terjadi pendistribusian yang sangat luar biasa. Berbarengan dengan situasi seperti sekarang ini, lalu apa yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan bergereja? Apakah gereja hanya melakukan tindakan rohani saja? Di mana saat ini kita juga melakukan kegiatan ibadah kita, kebaktian kita di rumah masing-masing, dan untuk beberapa saat yang sudah berlalu sampai dengan yang akan datang, kita berkebaktian di rumah masing-masing. Ini juga menjadi pergumulan Ibu Bapak dan Saudara-saudara, karena tidak semua gereja memiliki sarana visual yang bisa disiarkan langsung. Kalaupun ada di antara mereka yang memiliki peralatan canggih, belum tentu juga mampu untuk mengoperasikan alat-alat yang mereka miliki. Ibu Bapak dan Saudara terkasih, di tengah-tengah pemberitaan firman saat ini menjadi pergumulan di mana kita diingatkan tentang persekutuan jemaat di tengah-tengah kehidupan gereja perdana. Peristiwa kebangkitan Yesus ternyata membawa sukacita besar dan berdampak kepada begitu banyak orang untuk menerima siapa Yesus itu. Dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ternyata, Ibu Bapak dan Saudara, kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan tidak hanya dilakukan secara rohani saja, tidak hanya dilakukan dengan cara berdoa, tidak hanya dilakukan dengan cara berkumpul di tengah-tengah persekutuan, namun ada bentuk kepedulian yang nyata bagaimana mereka merasakan kasih Tuhan, bagaimana mereka menerapkan persekutuan di dalam gereja itu untuk dilanjutkan dalam persekutuan kehidupan harian mereka. Ibu Bapak, kita menemukan ada dua cara yang hampir mirip, namun cara itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Satu bentuk pelayanan meja yang dilakukan dalam wujud sakramen perjamuan kudus, di mana mereka bersekutu di rumah Tuhan, mereka bersekutu di satu tempat, hayati Yesus yang rela memberikan hidupnya, Yesus yang rela untuk peduli kepada orang-orang yang mau menerima Dia. Ibu Bapak dan Saudara, ternyata bukan hanya tindakan rohani yang dilakukan. Usai mereka melakukan
ibadah dalam bentuk ritual, ibadah dalam bentuk liturgi. Ternyata Ibu Bapak dan Saudara, mereka tidak langsung bubar, tapi mereka berkumpul di rumah anggota jemaat yang satu dan anggota jemaat yang lain. Bukan untuk kerasani Ibu Bapak dan Saudara, namun bagaimana mereka memikirkan kehidupan yang baik, mereka memikirkan masa depan. Dan yang mereka lakukan Ibu Bapak dan Saudara, ternyata mereka juga memperhatikan kebutuhan perut, kebutuhan jasmani. Bagi anggota jemaat di GKI Juwana tentu tidak merupakan hal yang asing. Karena apa? Sudah terbiasa kita bisa melakukan persekutuan kasih bersama-sama dengan membawa apa yang kita miliki untuk kita kumpulkan bersama dan kita nikmati bersama. Dan ini benar-benar terasa pada momen-momen tertentu, pada peristiwa-peristiwa tertentu. Baik pada saat ulang tahun gereja, pada hari Natal, pada hari Paskah. Dan kebiasaan ini merupakan kebiasaan yang baik untuk dilakukan. Mereka yang belum pernah merasakan capcay misalnya, ternyata ada keluarga yang membawa capcay. Mereka yang belum pernah merasakan sate, ternyata ada keluarga yang merasakan, yang membawa sate. Sehingga tanpa disadari, mereka bisa saling menikmati apa yang mereka bawa masing-masing dan berada di tengah-tengah persekutuan bersama-sama. Menarik bagi kita, apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di Juwana ini, ternyata mereka tidak langsung membungkus, memasukkan ke dalam plastik atau memasukkan ke dalam tasnya. Ada hal yang baik seperti yang pernah dilakukan para remaja dan pemuda sekitar belasan tahun yang lalu atau hampir 20 tahun yang lalu. Berharap apa yang dilakukan remaja, pemuda sekitar tahun 94, 96, 98 dan seterusnya masih terus dilakukan. Bila masih ada makanan bukan untuk dibawa pulang, Ibu Bapak dan Saudara. Namun apa yang dilakukan? Makanan itu dibungkus. Makanan itu mereka bawa keluar. Dan beberapa orang pemuda dengan naik sepeda motor atau sepedanya mencari orang-orang yang berada di pasar, tukang becak, para pedagang yang berjualan malam hari, atau gelandangan dan lain-lainnya. Ini bukan untuk menyaingi orang-orang yang berjualan di pasar, namun mereka juga melakukan tindakan para pemuda remaja GKI Juwana tempo hari, ingin membantu orang-orang yang belum pernah menikmati makanan seperti kita untuk dinikmati bersama-sama. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu kita menyadari banyak orang yang bergumul, yang kesulitan untuk dapat makan. Jangan katakan Ibu Bapak hanya kepada orang-orang sederhana, namun juga para pengusaha dan lain-lainnya, mereka yang biasa hidup di tengah-tengah keadaan yang cukup saat ini benar-benar bergumul. Bahkan siapa yang harus menolong mereka? Ibu Bapak dan Saudara, kalau di sini jemaat Tuhan melakukan tindakan kepedulian, Ibu Bapak dan Saudara-saudara jangan hanya berpikir GKI Juwana sebagai lembaga, namun Tuhan menempatkan saya dan saudara sebagai gereja di tempat kita masing-masing. Saat ini tidak mungkin kita bisa berkumpul menikmati makanan bersama-sama,
Namun adakah kerelaan dari kita untuk juga peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Jangan meminta jatah kepada gereja ketika gereja mengadakan pembagian sembako. Lalu kita mengatakan, saya mau minta untuk tetangga saya. Ada 5 orang yang perlu dibantu. Lalu kita minta jatah sembako untuk dibagikan kepada tetangga kita dari jatah yang kita peroleh di gereja. Bukan itu, Ibu, Bapak, dan Saudara. Namun bagaimana diri kita mau memberi dari apa yang kita miliki. Bukan nyagerke, bukan mengharapkan dari gereja untuk menyalurkan melalui kita. Namun bagaimana saya, Ibu, Bapak, dan Saudara, bukan karena kelebihan kita, namun karena hati kita yang mau peka terhadap situasi dan keadaan sosial di sekitar kita. Ibu, Bapak, saya begitu terenyuh ketika melihat di televisi tatkala seorang nenek yang menerima pembagian sembako. Justru nenek itu datang ke posko pengadaan pembagian sembako. Dia mengatakan kepada petugas di posko pembagian sembako itu, "Nak, tolong berikan sembako ini untuk orang yang lebih membutuhkan." Ibu, Bapak, apakah si nenek tidak memerlukan beras, tidak memerlukan mie, tidak memerlukan minyak, tidak memerlukan gula, tidak memerlukan teh, tidak memerlukan apa yang menjadi isi dari pemberian itu? Ternyata si nenek itu memiliki hati yang peduli. Kalau saya, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diberkati, yang hidup di dalam Kristus, jangan katakan bahwa saya tidak punya. Namun mari kita rela untuk berbagi. Janganlah kita pernah bangga gereja pada masa lalu dengan sejarahnya, dengan keberadaannya. Bagaimana ketika GKI Juwana memiliki kehidupan yang menyenangkan bagi banyak orang. Itu boleh dicatat dalam sejarah. Namun pada saat ini yang diperlukan adalah gereja yang mau peduli. Dan yang dimaksud dengan gereja adalah kita semua sebagai umatnya. Bersediakah kita untuk menjadi orang-orang yang rela menyalurkan berkat bagi orang lain? Sekalipun kita juga berada di dalam kelemahan, berada di dalam kekurangan. Namun kita memiliki hati karena Kristus yang peduli, dan kita meyakini Kristus akan menolong dan menyertai kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 2. Bersama-sama kita memasuki doa syafaat. Saat ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih ketika Engkau tetap menyapa kami di tengah-tengah keadaan yang penuh pergumulan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, di tengah-tengah dunia berada dalam situasi yang harus tenang. Yang kami sadari peristiwa ini menjadi sabat bagi alam raya, mengajarkan kepada kami untuk berdiam diri, untuk tidak mudah keluar rumah. Kami tidak tahu di sekitar kami siapa yang bergumul dengan COVID-19, baik sebagai pembawa, sebagai orang yang tertular, karena memang virus itu sulit untuk terdeteksi. Di tengah-tengah pergumulan bersama dengan umat-Mu, kami menyatu dalam doa untuk kehidupan umat-Mu. Gereja Tuhan tidak terkecuali bagi umat-Mu di GKI Juwana ini. Kami bersyukur jika pelayanan-pelayanan masih terus dilakukan, sekalipun dalam keterbatasan. Ketika kami tidak lagi dapat berhimpun di rumah Tuhan, namun melalui media ini, kami masih dapat melaksanakan peribadahan. Kami berdoa untuk apa yang dihadapi oleh Ibu Magdalena Kusumawardana. Kami menyatu untuk rencana pernikahan bagi Betista Sukma Cahyaning Tias dan calon suami pada bulan Juni. Kami menyerahkan kepadamu jika Engkau memperkenankan. Biarlah situasi yang dihadapi boleh terampungkan, dan kedua orang anak-Mu dapat dipersatukan di dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Mereka boleh menjadi pasangan suami istri yang tetap setia di bawah takut akan Engkau dan terus melayani pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di lingkup GKI Juwana. Kami berdoa untuk kekuatan dan kesehatan. Kami pasrahkan bagi mereka yang bergumul dengan sakitnya tanpa kami harus menyebut nama, namun ada di dalam relung hati kami. Sapa mereka dan lawat mereka. Pulihkan keadaannya. Bagi mereka yang telah lanjut usia, Engkau juga memberikan kekuatan. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berkenan menolong. Bagi mereka yang berada di luar kota, keluarga-keluarga yang memiliki anak yang ada di luar kota di tempat yang jauh, kami pasrahkan kepadamu. Karena kami meyakini bahwa mereka juga tetap Engkau pelihara dan tetap Engkau sertai.
kami mau memasrahkan pula bagi anak-anak-Mu yang harus menghadapi sekolah secara online, perkuliahan secara online, dan lain-lainnya yang memang tidak mudah. Kami berdoa bagi pelayanan GKI Juwana dalam pengembangan PPA yang menjadi saluran berkat bagi banyak anak. Biarlah di tengah-tengah situasi pandemi ini, Engkau tetap berkenan menolong, agar para mitra dan orang tua asuh juga terus Engkau sertai dan Engkau berkati. Kami mau memasrahkan juga pelayanan generasi kasih yang dimiliki oleh GKI Juwana, agar boleh berjalan dengan pimpinan kasih-Mu. Kami memasrahkan untuk pelayanan-pelayanan yang lain, Bapa berkenan menolong. Dan juga adanya kepedulian dari gereja untuk menyalurkan berkat melalui kehidupan kami secara pribadi di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami sebagai gereja-Mu memiliki kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kami, terhadap tetangga, terhadap orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Kami mau memasrahkan juga Bapa untuk pergumulan tenaga medis, rumah sakit, polisi, tentara yang berhadapan langsung, di mana mereka berada di garda depan menangani COVID-19. Kami mau pasrahkan gereja-Mu dalam lingkup yang lebih luas. Kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Juwana. Kami pasrahkan pendeta dan penatua yang ada, agar memiliki kerjasama yang baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang membutuhkan uluran kasih-Mu, di mana mereka benar-benar mengharapkan pemulihan dan kesembuhan dari sakitnya. Kami berdoa untuk Ibu Poncowati dan saudara-saudara yang lain. Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja-Mu dimanapun Tuhan menempatkannya. Kami percaya Engkau mendengar pergumulan kami. Dan kami pasrahkan negara dan bangsa kami di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, agar Engkau memberikan hikmat dan kemampuan pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, kepala desa, kepala kelurahan, dan siapapun yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan melalui pemerintahan. Tuhan berkenan memberkati dan menolong. Sempurnakan doa kami Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami.
Marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami selalu bersyukur dan bersyukur. Karena itu Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kami sehingga kami dapat berhimpun di tempat ini. Kami juga boleh bersyukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk memberi persembahan di tempat ini. Meskipun tidak seberapa nilainya, tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima, namun biarlah kami terus belajar untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan tulus. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh bersyukur dan berterima kasih untuk semua saudara sahabat kami yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan menolong dan memberkati. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya akan aktivitas yang akan kami lanjutkan ke dalam penyertaan Tuhan. Bahkan doa yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang
Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyatukan kamu dalam keberagaman. Kiranya karya Allah Bapa membuatmu berjuang demi kebaikan. Kiranya kasih Kristus menghadirkan damai sejahtera dari hatimu sekarang hingga selama-lamanya.